kepada Bapak Ridwan Kamil, kita ucapkan Allahumma ajrakum wa ahsana azaakum. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat kepada beliau dan keluarga yang telah wafat, diampuni oleh Allah. Takziah dari jauh, dan semua kaum muslimin yang mendapatkan musibah kematian, kami ucapkan Allahumma ajrakum wa ahsana azaakum. Semoga Allah memberikan pahala kepada anda semua, pahala yang banyak, dan semoga Allah mengampuni yang telah meninggal, mengangkat derajatnya. Baik, masalah sholat jenazah ya. Mungkin sebelumnya ada muqaddimah lah, kabar gembira untuk Bapak Ridwan Kamil dan yang seperti beliau, putra yang meninggal dunia, wafat dalam keadaan tenggelam. Harus kita yakini karena Nabi yang menyebutkannya, maka wafatnya wafat dalam keadaan wafat mati syahid. Asyuhada'u khamsatun, kata baginda Nabi, orang mati syahid ada 5. Yang pertama adalah mat'un, orang yang kena wabah, kena corona, kayak corona kemarin itu adalah mati syahid, mat'un. Sebagian makna mat'un ada yang dibunuh dan sebagainya, dianiaya. Betul. Yang kedua adalah mabtun, sakit perut terus meninggal dunia. Dan sebagian makna lebih luas, pokoknya sakit yang ada di dalam, mabtun. Yang ketiga disebutkan ini al-gharik, orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam. Ini termasuk putra beliau ini adalah semoga. Maka khusnudan, kalau mati syahid apa sih dengan mati syahid? Diampuni oleh Allah. Kalau yang ditinggal ridho akan mendapatkan syafaatnya nanti, pertolongan. Yang kelima adalah, yang keempat adalah sahibul hadmi, atau orang yang kena runtuhan dan sebagainya. Dan yang kelima apa bagi Nabi menyebutkan syahid fisabilillah, orang yang mati medan laga. Termasuk diantara al-gharik, orang tenggelam. Maka kabar gembira kepada keluarga harus ini. Nabi yang menyebutkan, hadis sahih. Dan tidak bisa diminta yang demikian itu. Nggak bisa. Ya Allah, matikan aku di medan laga. Nggak mati-mati. Ada orang pada zaman Nabi. Ada orang yang Allah matikan aku tenggelam. Nggak mati-mati. Tapi sudah dipilih oleh Allah. Sudah. Ini disebut dengan syahid akhirat. Di hadapan Allah nilainya mati syahid. Tapi bukan syahid dunia. Kalau di dunia ya tidak disebut sebagai mati syahid. Syahid dunia itu syahid dunia akhirat ya. Orang yang mati di medan laga, syahid dunia. Di dunia diperlakukan seperti orang mati yang syahid di medan laga. Di akhirat mendapatkan kemuliaan, diampuni oleh Allah. Tapi kalau syahid akhirat seperti orang tenggelam tadi, di akhirat seperti orang mati di medan laga, pahalanya besar, pangkatnya tinggi, diampuni Allah. Tapi di dunia diperlakukan oleh orang-orang seperti orang biasa, dimandikan dan disolati. Mungkin di sini pembahasannya. Nah, kalau bicara fikih ini kadang-kadang harus betul-betul menyesuaikan ya. Dalam diskusi fikih di kampus, di kelas, mungkin kita bisa saja tegas untuk mendapat pendapat mu'tamad. Pendapat yang kedua ini sah-sah saja, karena nggak ada yang tersinggung di sini, nggak ada yang perlu dibesarkan hatinya. Cuma di saat kita ada urusan dengan orang yang kena musibah dan sebagainya, kita harus lentur dong, luas, bukan main-main fikih. Ulama berpendapat banyak kok. Nah di sini memang kalau kita berpegang kepada fikih, jumhur ulama kan mengatakan begini, disolati itu kalau mayatnya sudah dimandikan, kan begitu. Selagi tidak dimandikan maka tidak boleh disolati, kan ada. Ini pendapat yang dikukuhkan. Satu. Yang kedua, kalau orang mati tenggelam itu akan dimandikan atau tidak? Jumhur ulama mengatakan kalau masih bisa ketemu diangkat ke atas tetap wajib dimandikan, kan begitu. Dibahas para ulama lagi, ini masanya supaya kita lebih lentur dah, jangan kaku. Memandikan mayat itu pakai niat nggak sih kita? Kan gitu. Wajib niat nggak? Ulama mengatakan nggak wajib niat kok. Kita pegangnya ceburin juga sah, nggak pakai niat. Selagi nggak niat berarti nggak ada urusan. Mungkin yang cebur itu sudah dianggap mandi. Dalam mazhab Syafi'i ada yang mengatakan tenggelam sudah nggak perlu dimandikan, ada, biarpun itu bukan pendapat yang dikukuhkan.
Baik, ini adalah rentehan tentang fikih. Artinya simpulannya begini, yang meninggal dalam keadaan tenggelam seperti yang disebutkan tadi bisa disolati. Tentunya jangan Anda berpegang langsung mendapat yang dikukuhkan, oh nggak ketemu nanti pada akhir. Baik, kami sampaikan disolati tidak disolati, baik mematakan disolati silakan menyolati. Saya menyolati dengan wafatnya beliau, saya nyolati sholat jenazah sholat gaib. Biarpun itu kalau kita rentet masalah fikih adalah bukan mendapat yang kukuhkan, tapi sah mendapat ulama kok. Akhirnya sudah memeluk jenazah Eril. Jasadnya utuh, saya bersaksi jasad Eril wangi. Kalau Allah tuh manggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Kita diampuni. Baik, bagus. Kita banyak dosa, betul. Kita banyak, siapa yang nggak punya dosa? Mata kita sesaat melihat yang haram, telinga kita dengar yang haram. Dan ahli surga bukan orang yang tidak pernah berdosa. Orang tidak pernah berdosa ada di surga, tapi di antaranya ahli surga adalah disebutkan dalam Al-Quran adalah walladzina idza fa'alu fahishatan. Ayat sebelumnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat muttaqin. Bersegeralah kalian menuju surga yang disiapkan untuk orang bertakwa. Siapakah orang bertakwa? Di antara adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Mereka yang pernah berbuat dosa, dzakarullah, ingat Allah, minta ampun kepada Allah. Kalau sudah orang minta ampun kepada Allah, orang bertobat dari dosa, itu seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Tinggal ilmu tobatnya gimana, tinggal nanti dipilah. Kalau dosa kepada Allah, cukuplah kau ngadu kepada Allah, nggak usah cerita kepada tetangga. Mungkin ada orang pernah mabuk-mabukan, nggak usah ngomong aku dulu 4 botol, nggak usah, cukup tobat. Orang pernah berzina, tutup aibmu, tanda dosa zinamu ditutup, diampuni oleh Allah adalah di saat engkau bisa menutup aib itu dari bangsa manusia. Di antaranya ada cara tobat. Di saat kita bisa menutup dari bangsa manusia, tanda diampuni oleh Allah. Ada kebodohan, diceritakan, calon suami dikasih tahu, calon istri kasih tahu, kebodohan karena ada marah ngaji. Di antaranya mabuk atau judi, biarkan itu yang lalu, biar berlalu, nggak usah disebutkan. Inilah mengadu. Makanya tandanya adalah di saat melakukan dosa merasa ketakutan, lalu dia segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang kepleset lagi manusia, tapi segera minta ampun kepada Allah, dan dia menyesal, menangis, dan nangisnya bukan di saat bersama manusia, nangisnya adalah di saat sendiri. Ini ngetes untuk dirimu tulus atau tidak. Kalau menangis di depan manusia bisa saja ini adalah pamer tangis. Boleh orang menangis di depan manusia, ada orang nangis di depan Nabi SAW, ada. Akan tapi tangismu yang paling hebat adalah di saat kunci kamarnya kau tutup, lalu kau ingat dosa-dosamu, dan tetesan air matamu itu menghapus dosamu. Baik, jadi husnul khatimah ada tandanya, orang itu rindu kepada Allah. Dan mungkin dia adalah ahli maksiat, masih berubah berapa di kubang kemaksiatan, tapi dirinya sendiri sering menangis, kita tidak tahu. Maka dari itu tidak boleh siapapun dari kita merendahkan orang lain. Biarpun di hari kemarin dia ahli maksiat, mungkin malam tadi dia sudah tobat, bahkan di saat sakaratul maut pun ternyata sudah diampuni dosanya oleh Allah. Maka jangan prasangka buruk kepada siapapun dari bangsa manusia, urusi dirimu sendiri. Kadang kita sibuk ngurusi gimana ada tanda-tanda husnul. Tanda-tanda husnul khatimah yang beliau tanyakan ini adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk nilai orang lain. Gara-gara ada tanda suul khatimah, ya itu suul khatimah, tidak boleh. Kita tidak ngerti dia adalah amati ali la ilaha illallah, bukan seorang murtad. Mungkin waktu sakaratul maut yang sakit telah diampuni dosanya oleh Allah. Hati-hati, kita perlu pendidikan, perlu ilmu. Terima kasih, insyaallah seperti itu. Ibu lihat diri sendiri. Kalau tiba-tiba tengah malam kita ingat dosa, merinding atau apa, tiba-tiba menitikkan air mata, husnudzan kepada Allah, Anda insya Allah ahli husnul khatimah. Baik, semoga Allah menjadikan kita semua ahli husnul khatimah. Ingat, husnul khatimah untuk membaca diri, bukan membaca orang lain. Jangan sekali-kali membaca kematian seseorang dengan ilmu su'ul khatimah. Tapi kalau membaca kematian orang lain, baca dengan ilmu husnul khatimah. Artinya begini, mati mukanya hitam, bisa saja karena serangan jantung, dan jantung adalah termasuk penyakit dalam, dan dalam adalah batin, mungkin dia mati syahid. Kadang matinya hitam, neraka, na'udzubillah. Dah, hati-hati, nggak begitu. Maka untuk membaca orang lain jangan pakai kalimat su'ul khatimah. Kita waspada, jangan sampai saya melakukan sebab-sebab saya su'ul khatimah. Oke, kalau pengen tahu saya kalau mati husnul khatimah atau tidak, lihat dirimu di saat dengan Allah. Ingat dosa dengan sesama menangis, dengan Allah menangis, maka itu